Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil dan Pramono Anung mulai mempromosikan diri menjelang Pilgub Jakarta pada November mendatang. Keduanya saling membagikan ide serta rencana untuk ibu kota ke depannya, mulai dari membantu urusan curhat warga hingga adu dana operasional RT/RW. Ridwan Kamil menjanjikan anggaran operasional sebesar 100 hingga 200 juta untuk setiap RW di Jakarta agar setiap RW bisa mendanai sendiri pemukimannya. Tak hanya itu, RK yang berlatar belakang arsitek juga menjanjikan satu kecamatan, satu arsitek demi mengubah wajah khas setiap wilayah. Maka salah satu programnya nanti RW-RW akan kita kasih anggaran minimal 100 sampai 200 juta. Kurani tolong karena saya sudah melakukan, Bu. Masa Bandung bisa, Jakarta enggak. Apa yang terjadi? RW-RW warganya ikut mikirin, mendesain sendiri wilayahnya. Coba bayangkan, terjadi perdebatan. Ini duit dari Pak Gubernur mau diapain? Apa ngurusin selokan? Apa bikin gerbang? Apa bikin modal UMKM warga RW-nya? Silahkan. Jadi nggak semua urusan perintilan harus semua diputuskan balai kota. Kita ada program satu kecamatan, satu arsitek, ya, yang tujuannya nanti mendampingi para RW-RW, lurah-lurah untuk mengubah wajah yang tadinya mirip-mirip kota lain menjadi khas hanya ada di Jakarta. Sementara sang penantang Pramono Anung menyoroti kecilnya insentif atau dana penyelenggaraan RT/RW di Jakarta. Pasangan usungan PDIP ini janji akan menaikkan 2 kali lipat insentif RT/RW menjadi 4 juta rupiah untuk RT dan 5 juta untuk RW. Kalau lihat di lapangan, apapun yang namanya RT/RW itu kan ujung tombak. Sekarang biaya operasional RT itu sekitar 2 juta, RW 2,5 juta. Kalau kami diberikan kesempatan, saya langsung aja sama Bang Dul bilang kalau biayanya hanya sekitar 68 miliar per bulan. Kenapa sih kalau dikeluarkan didabelin aja kan nggak terlalu berat dengan anggaran yang hampir 85-86 triliun. Dan saya yakin ini pasti akan terus meningkat. Maka mudah-mudahan di era kepemimpinan kami kalau diberikan kesempatan yang namanya biaya operasional untuk RT bisa didabelkan menjadi 4 juta, RW menjadi 5 juta dan itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Pramono juga menyinggung soal maraknya parkir liar di Jakarta. Ia pun menawarkan pembayaran parkir yang terdigitalisasi. Keberanian untuk memutuskan itu ada, termasuk urusan parkir. Sekarang kan udah era digitalisasi. Semuanya harus dilakukan secara begitu. Nggak bisa katakanlah memberikan ruang kepada seseorang parkir liar. Kalau itu ditertibkan, semua orang nurut. Selama yang mengelola parkir liar juga dilibatkan untuk penyelesaian pengembangan persoalan parkir di daerah itu. Tapi bukan premanisme ya, itu kita lawan. Bila RK dan Pramono mulai adu program untuk Jakarta, bakal calon dari jalur independen Dharma Pongrekun tampak masih belum membuat gebrakan. Terakhir, usai menjalani tes kesehatan 1 September lalu, Dharma meminta warga berkampanye untuknya di Pilgub Jakarta. Kami berjalan justru menggerakkan, silahkan adik-adik yang kampanye untuk kami. Ya, ingat ya polanya berbeda. Kalau partai mungkin desentralisasi, kalau kami desentralisasi. Jadi biarkan semua relawan-relawan di setiap tempat bergerak sendiri-sendiri karena mereka menginginkan calon yang dipilihnya yang akan membela dan memperjuangkannya. Jadi jangan dilimpahkan kepada kami. Kalau memang ingin Jakarta ini aman, slogan kami Jakartaku aman. Jelang penetapan paslon di KPU 22 September nanti, adu gagasan dan program untuk kebaikan kota Jakarta bisa menjadi acuan dan bahan pertimbangan warga untuk memilih pemimpin yang sungguh-sungguh mau bekerja untuk warga Jakarta.
Tim Liputan, Kompas TV. Menjelang penetapan paslon Cagup Cawagup Jakarta 22 September nanti, adu program dan gagasan kedua paslon RK dan Pramono mulai digencarkan. Tak hanya programnya, adu sosok terkenal sebagai tim ses juga jadi sorotan. Lalu siapa yang punya program lebih relevan untuk warga Jakarta? Dan seberapa besar pengaruh sosok yang didapuk sebagai ketua tim ses? Kita bahas bersama juru bicara tim ses kampanye Pramono Rano, sudah ada Mas Ciko Hakim, dan juga Ketua DPD Partai Golkar Jakarta, Bang Ahmad Zaki. Terima kasih Bang Zaki, Mas Ciko sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Bang Zaki, ini koalisi Kim Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum Nasdem Bang Saroni sebagai Ketua Tim Ses RK Suswono. Apa penunjukan Saroni ini sudah disetujui oleh semua parpol di koalisi Anda? Sudah didiskusikan dan pada saat ini kita sedang melengkapi seluruh struktur nanti yang ada di tim kampanye Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat akan diumumkan semuanya. Jadi sampai saat ini, sampai sore ini timnya belum lengkap ya artinya ya? Masih didiskusikan? Ada beberapa yang kita masih tunggu dari mitra-mitra koalisi di Kim. Ya, termasuk juga dari beberapa yang di PKS juga. Karena kan PKS juga di sini sebagai wakil juga Pak Suswono mewakili PKS. Dan tentunya kita juga melibatkan elemen-elemen masyarakat yang lain. Akademisi, tokoh pemuda, ya, yang berafiliasi juga dengan mitra partai politik kita, termasuk alim ulama. Bang Zaki, ini kan Bang Saroni tadi sempat bilang bahwa dirinya ditelepon Pak Dasko tadi malam. Ini dadakan artinya? Sebetulnya nama-nama itu sudah ada, tinggal nanti penetapannya saja. Karena kan dari koalisi sudah mempersiapkan nama-nama tersebut, tinggal penentuan siapa ketuanya. Kami yang lain berarti nanti masuk ke dalam jajaran wakil ketua itu. Jadi sebetulnya nama-namanya sudah ada, sudah di-store juga oleh mitra-mitra partai koalisi. Tinggal dipublikasikan ya? Ya. Mas Ciko, ini kalau dari tim ses Pramono Rano ini bisa dibilang banjir nama populer nih ya. Cak Lontong, Cornelia Agatha, Once, Roni Sianturi, Andre Hehanusa, Cica Kuswoyo, Tinatun, dan masih banyak lagi. Ini memang mau pakai cara strategi nama-nama populer untuk memenangkan hati warga Jakarta? Enggak begitu juga kalau kita runut ya, kalau betul-betul dipelajari siapa sosok-sosok yang disebut tadi. Hanya Cornelia Agatha yang bukan kader PDI Perjuangan atau yang pernah bekerja sama dengan kami sebagai partai ataupun mengusung di kontestasi pilkada lain. Cak Lontong itu kan terlibat aktif di Pilpres kemarin. Kalau kita bicara Cica Kuswoyo, anggota DPRD terpilih dari PDI Perjuangan untuk di Jakarta. Once, anggota DPR terpilih dari PDI Perjuangan. Andre Hehanusa sudah saya rasa 15 tahunan menjadi kader PDI Perjuangan. Beberapa kali maju dalam kontestasi pileg juga, tapi belum beruntung. Tinatun, jagoan elektoral di Jakarta Utara, ini kedua kalinya dia terpilih dengan suara yang lumayan fantastis untuk ukuran DPRD. Artinya ini adalah memang kader-kader dari kami, tetapi tentu salah satu yang kami ingin kedepankan adalah kami ingin tampil ramah, kami ingin merangkul warga, karena memang kita ketahui PDI Perjuangan ini bukan sendiri, berdua sama Hanura. Artinya kita harus berkoalisi dengan warga dan rasa-rasanya Cak Lontong sangat cocok untuk bisa menjadi jembatan itu dan teman-teman yang lain. Tapi kalau kita lihat di layer-layer keduanya, seperti ketua harian dari tim ses kami adalah Ketua DPRD DKI Jakarta 2 periode, Prasetyo Edi Marsudi, yang artinya tentu memahami segala permasalahan warga dan juga tahu solusi-solusi yang terbaik sehingga bisa memperkaya apa yang menjadi masukan-masukan bagi Mas Pram dan Bang Rano untuk kemudian kami bisa memformulasikan gagasan dan visi misi yang terbaik buat warga Jakarta. Kalau dari Bang Zaki sendiri nantinya akan ada nama-nama populer tidak untuk untuk melawan dari tim sesnya Pramono Rano nih? Gini, kita juga kan akan melibatkan seluruh kader dari Partai Kim, ya. Entah itu nanti yang diusulkan kader-kader itu ada para selebriti ataupun anggota DPRD dan DPR RI yang ada.
Jadi kalau dari Partai Kim semua itu adalah yang diusulkan ini adalah yang kader-kader partai, kemudian juga sudah terbukti memiliki electoral vote di Provinsi Jakarta, ya. Kalau Gitu, Mbak. ya silakan. Ya, jadi pada prinsipnya kita sedang melengkapi dan nanti bisa dilihat juga. Jadi bukan cuma sekedar populer, tapi juga kita poinnya adalah para tim sukses ini nanti bekerja sesuai dengan dapilnya masing-masing dan kemampuan mereka masing-masing. Bang Zaki, benar nggak kalau nanti akan ada program makan siang gratis juga untuk sejumlah kategori seperti ojol dan lain sebagainya dalam program Anda? Kalau untuk Jakarta pada saat ini sudah dirintis juga program sekolah gratis, ya. Kemudian untuk beberapa level sekolah-sekolah swasta, bukan yang level sekolah swasta yang mahal-mahal, tidak. Tapi kalau untuk madrasah, kemudian sekolah swasta yang level 5, 4 itu yang memang akan dibantu. Nah, Oke, kalau nanti Raffi Ahmad akan ikut turun seperti tim ses waktu lalu? Ya bisa jadi saja. Nanti tinggal Raffi diusulkan oleh partai mitra partai koalisi yang mana. Oke, sekarang kita bicara program nih, Bang Zaki. Ada ide untuk menambah uang operasional RW di Jakarta, 100 sampai 200 juta. Ini idenya muncul dari mana dan apakah memungkinkan? Kalau untuk APBD Jakarta yang 80 triliun lebih, ini sangat memungkinkan, di mana RW ini adalah garda terdepan untuk program-program pembangunan nantinya skala kecil yang skala RW yang nanti bisa dijalankan di RW masing-masing karena kebutuhannya kan pasti berbeda-beda. Apalagi sekarang ini Bang Emil ini juga concern sekali terhadap penataan kawasan perumahan pemukiman di Jakarta, khususnya daerah-daerah padat kumuh miskin. Oke, ditahan dulu sampai di situ. Karena berdasarkan catatan, ini kan ide untuk menambah ini lebih dulu diungkapkan oleh Pramono pada tanggal 3 September. Lalu tanggal 6 September, RK juga keluarkan janji untuk menambah dana sebesar 100 sampai 200 juta untuk tiap RW. Ini nggak takut dibilang ekor ide lawan? Nah, bedanya kita kan lebih kepada penataan konsepnya. Kalau tadi Pak Mas Pram kan bicara melipat gandakan uang untuk RT RW-nya, ya, insentifnya. Kalau kita justru lebih kepada program pembangunan penataan kawasan di RW-RW tersebut, itu Mbak. Oke, Mas Iko, kalau ide-ide dari Mas Pramono dan juga Bang Rano gimana nih? Saya ingin mengkoreksi dulu ya, dari tadi disebutkan insentif yang sebenarnya salah. Karena yang kita tawarkan adalah dana operasional dan ini berbeda dengan insentif. Dana operasional ini artinya hal-hal yang terkait misalnya permintaan warga untuk fotokopi, warga untuk mengurus segala macam surat menyurat, kadang-kadang juga perlu biaya-biaya administrasi terkait materai dan lain-lain. Ini yang akan kita 2 kali lipatkan sehingga ini akan memudahkan warga memang nanti turunnya ke pengurus RT dan pengurus RW. Tapi terkait dengan dana tadi yang disampaikan 100 atau 200 juta, sebenarnya nggak ada masalah bagi kami. Bahkan kalau bisa 1 miliar, kalau uangnya ada. Permasalahannya itu. Kita bicara 80 sekian triliun, tetapi kan kita juga harus bicara terkait dengan prioritas-prioritas. Bagi kami, jujur, dan saya yakin juga di pihak yang lain, sampai hari ini belum betul-betul terangkum dan final semua yang menjadi visi misi maupun gagasan kami. Hari-hari ini kami lebih banyak menggali permasalahan-permasalahan dan berbicara dengan masyarakat dan juga tokoh-tokoh, juga dengan anggota-anggota DPRD dari DKI Jakarta. Tetapi pada prinsipnya gini, Mas Pram dan Bang Rano tentunya ingin mengedepankan terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan ini suatu hal yang sangat luas sifatnya. Kita nggak bisa bicara satu persatu, hanya sekolah, hanya kesehatan. Tetapi kita bicara juga apabila transportasi itu bisa dengan harga yang semurah mungkin atau bahkan gratis. Dan ini harus kita sinergikan dengan program-program pemerintah pusat tentunya. Karena nggak bisa Jakarta maupun daerah-daerah lain kadang-kadang sering calon-calon kepala daerah itu terjebak ketika berkampanye menyampaikan program-program yang sebenarnya agak-agak rancu, apakah itu program pusat, apakah itu program daerah, apakah bisa separuh-separuh, ya kan?
Dan ini yang harus betul-betul kita diferensiasikan, dan dalam waktu dekat lah insya Allah kita akan bisa menyelesaikan ini. Tapi intinya gini, permasalahan yang kita ketahui, Jakarta sebagai kota metropolitan yang sangat besar ini, kalau kita mungkin masyarakat nggak tahu, ada 500.000 orang miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan. Artinya ini juga harus menjadi perhatian dari calon-calon, dan harapan kami tentu setiap paslon, tidak hanya paslon kami, mengeluarkan dan menelurkan program-program yang luar biasa untuk keluarga, dan saya rasa ini akan menjadi pertarungan yang menarik karena Kang Emil, Mas Pram, dan Bang Rano maupun Pengrekun Dharma sekalipun adalah tokoh-tokoh yang saya rasa patut kita acungkan jempol terkait rekam jejak dan pengalamannya, dan mudah-mudahan pertarungan gagasan yang lebih dikedepankan. Baik, terima kasih Mas Ciko Hakim, dan juga terima kasih Bang Ahmad Zaki sudah bergabung memberikan perspektif di Kompas Petang. Selamat sore.